Masjid-masjid yang mampu punya anak angkat masjid-masjid yang tidak mampu, karena ini milik umat, bukan milik pengurus masjid. Imamnya mantap, dari maghrib ke isya ada yang LCMA dengan segala hormat disilakan. Masya Allah. Boleh disambut dengan sholawat. Dekat tinggal. Masya Allah, ya Allah. Tala'al badru alayna min saniyatil wada. semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kawan kita yang sama-sama lahir dengan kita, yang lebih sehat dari kita, yang lebih segar, melihat para alim, para ulama, para ajengan, para kiai guru kita semua bersyukur dengan langkah kaki. Sinyalna awon. Tiba-tiba 1 kilometer dari lapangan ini kami tidak bisa maju. Kenapa Ustadz Somad minta ceramahnya di tanah lapang? Pertama, karena masjid nggak muat, khawatir masjidnya meledak. Yang kedua, karena banyak orang datang, sebenarnya bukan mau dengar ceramah, dia udah sering dengar. Dia mau meyakinkan Abdul Somad itu ada nggak di alam nyata. Yang ketiga, ada orang-orang yang takut dengar pengajian dalam masjid karena dia trauma. Beberapa temannya ke masjid meninggal. Apalagi masjid sekarang banyak yang horor. Begitu masuk di pintu pertama langsung kendaraan jenazah. Maka pada malam hari ini, yang sebelumnya nggak mau ke masjid, disediakan tanah lapang. Yang sebelumnya tidak terbuka pintu hatinya, kita doakan bukakan pintu hatinya, sholat ke masjid ya Allah. Kalau nggak terbuka juga pintu hatinya, kita doakan terbuka pintu liang lahat. Jangan diaminkan. Ini jamaah terpancing. Kalau kita aminkan suami mereka, kasihan mereka menjadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Mudah-mudahan suami ibu suaminya soleh insya Allah, amin. Berapa banyak laki-laki preman tengi bertato, kumis melintang, antingnya 3, 1, 2, 3. Tapi begitu dia tobat hijrah, Ustadz Somad, saya sebelumnya nggak suka sama Ustadz. Dalam hati saya, pasti kamu mau sholat karena pengajian saya kan? Rupanya dia tobat bukan karena dengar pengajian Abdul Somad. Saya tobat karena istri saya ngomong pas mau tidur, nanti kalau AA meninggal gimana? Nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, nggak pakai dalil. Kalau AA meninggal gimana? Cuman 5 kata yang keluar dari lisannya, tapi karena dari lubuk hati yang paling dalam, yang dari hati sampainya ke hati. Kalau yang dari mulut sampainya MLM, multi level marketing. Karena kalimat itu dari hati yang tulus ikhlas, disampaikan malaikat ke dalam hati suaminya. Pas mau tidur malam suaminya terngiang, nanti AA kalau mati gimana? Berarti kamu akan diambil brondong manis. Lalu aku menghadap Allah gimana? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dikira adalah sholat, bukan somat. Jadi yang sudah hadir maulid itu sudah bagus. Saya nggak senang kalau ada orang mengatakan ngapain maulid kalau nggak sholat. Dia sudah datang maulid itu aja udah alhamdulillah, betul.
Buktinya selama maulid ini dia kan nggak mabuk. Coba. Selama maulid dia kan nggak pakai ganja. Selama maulid dia kan nggak nyabu. Saya ini memang pakai sabu Pak Ustadz, tapi selama maulid saya off dulu. Paling nggak selama maulid dia nggak buat dosa. Betul. Untuk selanjutnya kita bawa dia ke masjid. Kalau mau melihat keberhasilan tabligh akbar di Cibeber, maka lihat besok sholat subuh berjamaah. Assalatu wassalamu alaik. Begitu sholawat langsung terang. Alaika ya man, ya man. Setengah jam sebelum azan subuh berkumandang suara tarhim menggelegar di masjid-masjid. Begitu kita sampai ke masjid, rupanya flash disk. Itu di tempat lain, di Cianjur asli manusia yang di dalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedang di tanah lapang malam libur aja begini ramainya, apalagi di masjid subuh besok. Betul? Lihat Bu besok. Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Siapa yang fatihahnya tidak benar maka solatnya tidak diterima Allah, karena solat itu ada rukunnya, dan diantara rukun solat adalah baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, di mana-mana saya tausiah qorinya 1, di Cibeber qorinya 2. Bisa connect dan sama, rambutnya beda, umurnya beda. Lama saya rekam ini, sebentar lagi diupload di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Begini orang Cianjur kalau baca Quran, masya Allah, tabarakallah, suaranya melengking ke langit ke-7. Luar biasa. Doakan supaya anak-anak kita bisa jadi qori seperti mereka, insya Allah. Bisa menjadi penghafal Quran seperti Al-Mukarram Abi Dr. Amir Faisal, insyaallah. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bagus ini bukan suara Abdul Somad, sound systemnya mantap. Jadi masjid-masjid itu mesti seimbang juga. Mikrofon ini modelnya 3, laron masuk. Mikrofon ini ya salam, so sweet. Syukran, jazakumullah. Nanti, syukran, jazakumullah. Mikrofon ini jenisnya 3. Mikrofon yang pertama, suara yang bagus jadi serak-serak becek. Qori internasional pun kalau ngaji di situ jadi serak. Mikrofon jenis suara urat leher hampir keluar. Di Cibeber malam ini, masya Allah,
sedikit aja saya berbisik aja. Pss, pss, pss. Masya Allah. Maka masjid-masjid kita mudah-mudahan mikrofonnya diperbaiki. Saya pernah di hari Jumat khutbah Allahu Akbar. Habis itu saya pun khutbah al was wa'ala aman tabi'an. Ini kalau saya teruskan emosi saya yang naik. Akhirnya saya baca rukun-rukunnya aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Saya pun duduk. Habis itu saya naik lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Selesai sholat pengurusnya nanya, mohon maaf Ustaz ya, khutbahnya kok pendek sekali, mikrofonnya benerin. Ini unsur-unsur dalam masjid. Karpetnya Allahu Akbar, begitu dipegang kening berpasir, semen kasar. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mitlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Amin. Saya ke kanan, dia ikut ke kanan. Saya ke kiri, dia ikut ke kiri. Lama-lama saya penasaran, rupanya saya di belakang. Ya Allah, tabarakallah. Jangan sampai ada jamaah yang moto, habis itu dia upload captionnya, temukan 8 perbedaan. Sholatlah saya di masjid pengajian, pas berdiri saya kaget, jari saya hilang, tenggelam dalam karpet. Mana kaki saya hilang. Gak lama tausiah datang panitia berbisik, Ustadz tolong penggalangan dana, karpetnya utang. Saudara yang dimuliakan Allah, ada masjid yang bangga luar biasa, pengurusnya hari Jumat mengumumkan, masjid kita hari ini punya tabungan 200 juta. Sementara masjid ini masih terutang bangunan 200 juta. Yang satu pengurusnya sehat, yang satu pengurusnya ada yang jantung koroner, ada yang asam urat, napasnya pun udah setengah aja lagi. Judul lagunya setengah napasku pergi. Mestinya masjid-masjid yang mampu punya anak angkat masjid-masjid yang tidak mampu, karena ini milik umat, bukan milik pengurus masjid. Imamnya mantap, dari maghrib ke isya ada yang ngaji seperti di Cianjur. Amin. Di Cibeber habis maghrib ke isya anak-anak ngaji. Alhamdulillah. Tapi yang namanya anak ini mesti kita bawa dia ke masjid. Betul? Sekarang banyak bapak-bapak gitu mau azan maghrib pergi ke masjid, ngaji. Bapak enggak, papa udah dewasa. Enggak bisa begitu. Kita mesti bawa dia, kita mesti ajarkan dia. Tapi yang kita bawa ke masjid ini anak-anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu gimana Pak Ustaz? Belum akil balik. Tapi kalau kita kasih perintah dia tahu. Itu bisa dibawa. Tapi kalau anak-anak yang kita gini kan, dia balas lagi. Jangan dibawa. Kenapa? Karena di sana banyak orang tua. Pas kita lagi sholat, Allahu Akbar, dia pun lari lagi. Kebetulan bapak ini sholat, kacamatanya di bawah. Begitu ngeliat anak lari, akhirnya dia nggak khusyuk lagi, mau cepat aja salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anak kamu anak setan. Silaturahim jadi putus. Betul.
Ustaz Somad, anak saya ini saya bawa, kalau kamu giniin dia udah diam Pak Ustaz. Terus kamu letakkan di mana? Saya letakkan di samping saya. Terus apa yang terjadi? Jamaah di sebelah marah Pak Ustaz. Kenapa diletakkan di sini? Sebenarnya gimana sih Pak Ustaz? Anak kecil tidak memutus shaf dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama Pak Ustaz, yang pertama anak ini toharohnya benar, wuduknya benar. Yang kedua Pak Ustaz, ujung senapan angin sudah dipotong. Tapi kan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu masjid untuk meriksa. Oh udah potong, silakan. Yang belum sini. Jadi maknanya gimana? Kata Syekh Atiyah Sokhor dalam Fatwa Al-Azhar, maka untuk anak-anak yang belum sempurna wuduknya, saya lihat anak-anak MDA ini wuduk, dia buka keran air, nah dia ambil air, ini aja wuduk. Ini air itu ditendang-tendangnya aja gitu. Maka kita ajarkan, nak, kelingkingmu mesti masuk ke dalam celah-celah jari. Ini tumitnya mesti diusap, digosok, jangan sampai kena. Masih ingatkah ibu kapan ngajari anak berwudu? Bapak masih ingat kapan mengajarkan anak kumur-kumur gosok gigi, istinsyak, madmadah, masuk air ke hidung? Nah, batas air wudhu itu semua celah tumbuh rambut. Ah, ini tumbuh rambut ini. Oh, kalau gitu papa sampai ke atas ya, kan rubuhnya di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dialog-dialog dengan anak inilah yang nanti akan mengingatkan dia di masa akan datang, termasuk malam ini. Malam ini akan menjadi sejarah buat anak-anak kita insyaallah. Amin. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Padahal baju ini baru loh Bu. Ini baju baru dipakai tadi, baru disetrika. Saya cuma mau ngasih tahu, jangan sampai ada yang menduga ini baju nggak ganti-ganti udah 2 hari. Makanya laron datang. Memang kalau orang manis begitu, laron pun datang. Subhanahu wa ta'ala. Ustaz aja kepedean. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih ingatkah kapan terakhir mengajarkan Al-Fatihah ke anak? Masih ingat kapan terakhir bawa anak ke masjid? Masih ingat mengajarkan anak wudhu? Kalau sudah kau ajarkan anakmu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak kau ajarkan, latus'alunna yawma idzin 'ani. Semua kita akan ditanya tentang anak kita, Pak. Saya nggak sanggup ngajar anak saya, Pak Ustadz. Saya sudah ngandungnya, saya sudah melahirkannya. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh kamu ngandung tuh siapa? Ini ibadah, Pak Ustadz. Right. Betul. Menikah itu adalah ibadah. Diam-diam. Mama, kata Ustaz Somad, nikah itu ibadah. Nggak boleh ria. Saya nggak ada ngomong gitu dulu. Itu man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ada ibu yang bawa anak perempuan tuh kecil, tuh ada anak perempuan, tuh ada anak perempuan, dipakaikan jilbab, gatal mak, nggak apa-apa nak, buka dikit ya, nanti tutup lagi, nangis, dibuka, nangis lagi, belikan balon, nangis lagi, dibelikan lampu. Begitulah ibu mendidik mereka. Mudah-mudahan ibu dapat amal jariah sampai hari akhirat nanti. Saya nggak sanggup ngajarin anak saya ngapal surat pendek. Saya serahkan ke pesantren, saya serahkan ke rumah Quran. Begitu saya tes, coba baca dulu surat pendek nak.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu wa idzal quburu bu'zirat. Meleleh air mata saya, Bu. Ya Allah, aku tablik akbar di tengah lapang sanggup, tapi untuk ngajar anak kecil saya coba kemarin diundang di acara TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Profesor Dr. Abdul Somad. Gak ada anak TK yang peduli. Di situ saya betul-betul disadarkan, hei Abdul Somad, kau kalau tablik akbar di tanah lapang insya Allah bisa, tapi kalau untuk mengajar TK mati kutu. Tapi ada ibu-ibu yang luar biasa. Jangan sepelekan guru anak-anak kita. Walaupun kau jenderal, walaupun engkau penguasa, walaupun engkau dokter spesialis, belum tentu bisa membuat anakmu menghafal ayat-ayat Al-Quran. Betul? Ada orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Begitu saya lihat anak saya hafal surat juz amma, surat-surat dalam juz 29, meleleh air mata saya. Ya Allah, saya datangi gurunya mau mengucapkan terima kasih, saya mau cium tangannya, enggak jadi karena gurunya perempuan. Guru bukan saingan kita. Anak kita pulang jangan kita tanya, mana telingamu yang dijewer guru, mana yang dipukul guru. Nanti saya akan tangkap dia, saya akan lapor Komisi Perlindungan Anak. Guru tidak bisa kau bayar dengan uangmu. Guru yang menyelamatkan anakmu, yang mestinya engkau mendidik dia. Guru itu adalah para ajengan, para kiai yang digugu dan ditiru, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin pondok pesantren. Maka di sebelah kanan ada tulisan Hari Santri Nasional. Ini kenapa bisa orang ramai sebanyak ini? Ini adalah didikan dari para ajengan, para alim, para habaib, para ulama yang ada di Cianjur. Betul? Ini bukti bahwa Indonesia 20 tahun ke depan, 2042, masih ada orang yang mengumandangkan azan, masih ada penghafal Quran, masih ada yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau tabligh akbar sudah tak ada lagi manusia. Ketika dibuat tabligh akbar sepi, yang hadir cuma 3, ketua panitia, sekretaris, bendahara. Tapi begitu band dangdut, ayo digoyang, goyang patah-patah tulang belakang. Mau jadi apa umat ini? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Insya Allah 2042, 2052 Abdul Somad datang Cibeber 2022, 20-30 tahun akan datang. Masih adakah maulid di sini? Masih adakah peringatan Hari Santri di sini? Masih adakah yang membaca Quran di sini? Masih adakah pemimpin yang mau datang majelis ilmu? Masih adakah polisi dan tentara yang takut pada Allah? Jawabannya adalah anak-anak kita sekarang. Ini di hadapan saya ini kalau disurvei sebagian besar anak muda. Di tempat lain anak muda sibuk dengan tatonya, sibuk dengan LGBT-nya, sibuk dengan pacarnya, sibuk dengan narkobanya. Di Cibeber anak muda mendengarkan tausiah. Allahu Akbar. Ada beberapa yang tua memang, tapi sebenarnya mereka bukan tua. Mereka hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Fisik mereka saja yang tua, tapi mereka ini muda luar biasa insya Allah. Ini ibu bapak jangan heran, membersihkan laron ini memang dia 15 menit sekali. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi memang orang susah untuk nonton video saya. Ini Ustaz Somad ceramahnya di Kalimantan apa di Sulawesi apa di Ambon apa di Maluku apa di mana apa di Madura. Tapi insya Allah yang di Cibeber pasti ingat. Iya kan? Asal tonton 15 menit ada yang ngelap, itu dia Cibeber. Ini bukan kekurangan. Yang terjadi malam ini bukan kekurangan. Ini adalah kelebihan. Kelebihan apa? Lampunya terang. Ini dia datangkan kan lampu terang. Kenapa lampu ini mesti dipasang terang? Biar supaya waktu di video itu muka Ustadz Somad putih. Sebenarnya kalau laron ini mau hilang, matikan aja lampu ini. Tapi kalau lampu ini mati, wajah Ustadz Somad hitam. Kalau wajahnya gelap, nanti dikomen sama haters, Ustadz sesat mukanya hitam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Punya dimatikan. Headphone-nya dinyalakan. Bingung itu adik-adik kita hadrah mau mengimbangi gendangnya gimana? Karena mereka gendangnya kan jurusnya tung tak tung tak tung tak tung. Jadi sementara Ustaz Somad sallallahu tung tak. Yang salah bukan mereka, mereka profesional. Cuman memang lagu Ustaz Abdul Somad ini di luar ambang batas. Bangga saya di Cibeber. Kenapa? Hadrohnya, coba lihat wajah anak-anak hadroh ini. Masya Allah, anak muda semua. Ibu-ibu kalau mau cari mantu nih. Nah, saya udah iklankan ya. Nggak laku juga. Nggak tahu lagi lah. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anak gadismu, anak muda yang soleh-soleh, baik agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, terhindar dari narkoba, sopan santun, taat beragama, maulid, rajin sholawat, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Kalau tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, terjadi kedahsyatan, keluar biasaan, perbuatan mungkar merajalela di atas muka bumi Allah. Betul? Betul dari mana? Emang pernah tahu? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Boleh saya ketemu Ustaz Abdul Somad? Boleh. 4 mata Pak Ustaz, 3 pun bisa. Kita ketemu di hotel, di rumah makan. Jangan, ketemunya di masjid. Kenapa Ustaz Somad? Takut fitnah. Sebetulnya takut saya yang bayar. Akhirnya ketemulah di masjid. Sampai di masjid saya tanya, ada apa Bu? Yang mau dibicarakan ini apa? Anak saya Pak Ustadz. Dia cerita anak perempuannya. Mana anaknya? Ini Pak Ustadz. Wah gawat ini. Ada apa ini? Kenapa Bu anaknya? Anak saya ini udah kerja, punya uang, terus suaminya pakai narkoba Pak Ustadz. Saya cuman bisa diam aja. Kenapa? Nasi sudah jadi tai ayam. Mantu pecandu narkoba, ibu masih cerita bubur lagi. Makanya sebelum itu mesti ada fit and proper test. Tesnya di mana? Masjid. Ketemunya di masjid. Makanya anak-anak muda kita ini nanti kalau punya anak ditanya sama anaknya, indah. Papa. Iya. Dulu ketemu mama di mana? Di masjid.
Acaranya apa? Pengajian. Waktu pulang pengajian sendal papa hilang. Lalu kemudian ya pas nyari-nyari sendal itu, disitulah ketemu ibu kamu. Indah kan ceritanya? Judul lagunya Sendal Yang Hilang Ketemu Kamu. Coba kalau ceritanya nggak enak. Mama, dulu ketemu papa gimana? Kami sama-sama sakau. Nauzubillah. Kembali ke masjid. Kalau mau Islam ini bangkit, kalau mau Palestina merdeka, kapan? Ketika sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, insya Allah tak lama lagi Palestina akan merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ustadz cerita masjid. Malam ini kita kan nggak di masjid Pak Ustadz. Ini yang datang ini semua jamaah masjid. Dibagi jalan di tengah supaya dipisahkan laki-laki dengan perempuan, karena jamaah kita ini adalah jamaah pengajian, walaupun ada beberapa laki yang terjebak di tengah perempuan. Nggak apa-apa, mereka tuh kameramen, nggak apa-apa. Mereka tidak ceramah, mereka tidak sausiah, mereka tidak ngomong, tapi ceramah Abdul Somad ini sampai ke masyarakat karena mereka bawa tiang listrik dipasang kamera itu. Bayangkan itu, mereka sampai pakai jaket plastik itu dia. Tolong bang, nanti minjam, saya mau pakai di sini. Anti laron. Semua yang bekerja sama hingga tabligh akbar malam ini terwujud, dimudahkan Allah rezekinya. Amin. Walaupun mereka nggak tampil ke depan, yang tampil ke depan protokol, yang tampil ke depan Ibu Ketua Persatuan Pesantren, yang tampil ke depan Bapak Wakil Wali Kota Cianjur, yang tampil ke depan Ustadz Somad. Kameramen nggak ada yang dipanggil ke depan. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari kameramen. Nggak ada. Tapi orang bisa nonton kekal abadi pengajian ini walaupun saya sudah mati, Abdul Somad udah meninggal, masih bisa ditonton. Dan jamaah ketika nonton, kenapa nangis? Ini Ustaz Somad waktu di Cibambar. Kamu nangis kenapa? Nggak sempat selfie. Yang penting ngaji ini diamalkan. Masalah foto itu nomor 16, betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ke masjid, seandainya ada masjid di Cianjur, masjid di Cibeber, musola, surau, langgar, nggak ada azan waktu zuhur, kosong waktu asar, istahwadat alaihimus syayatin. Satu negeri ini diganggu setan, kesetanan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, lurahnya kesetanan, kadesnya kesetanan, camatnya kesetanan. Sampai itu aja. Bupati jangan sebut, ada orangnya. Tapi kalau masjid kita ramaikan, disitulah turun rahmat dan barokah. Apalagi ada ngajinya. Malam Jumat masih baca surat Yasin. Sore Jumat masih baca surat Yasin. Baca surat Al-Kahfi masih. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi pagi Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia nur, cahaya ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini sampai Jumat depan. Sehingga dengan cahaya itu kita bisa bedakan mana orang, mana tiang. Ini kita bisa bedakan mana orang, mana tiang, mana atap, mana dinding karena ada cahaya. Coba kalau dimatikan. Saya nyebut mati ini takut juga. Beberapa kali saya sebut mati, mati betulan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a Yasin, berarti udah 15 menit. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, tidak lihat malam Jumat, tiap malam
asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Kenapa baca Yasin itu diampunkan Allah dosa orang yang baca? Karena kalau dipahaminya maknanya, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutnya kami kunci, tangannya kami buat bicara, kakinya kami buat bersaksi atas semua yang mereka lakukan dulu. Nggak perlu mengamalkan surat Yasin, satu ayat ini saja dibaca bubar KPK. Betul? Nggak berani orang korupsi, nggak berani macam-macam. Mulut akan terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Ketika disyairkan itu oleh Bapak Taufik Ismail, tahu Taufik Ismail? Penyair Indonesia.